Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Zuliana, NIM 43020200041, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Sistem Informasi Manajemen Dakwah. Di sini saya mengambil judul buku Sistem Informasi Manajemen Dakwah yang dikarang oleh Dr. H.A. Rusdiana MM dan Moh Irfan STMkom. Langsung saja, di sini saya akan mereview buku yang saya ambil. Yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, merupakan suatu keseluruhan. Jadi, sistem adalah kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Yang kedua yaitu pengertian informasi. Informasi dalam bahasa Inggris adalah information, berasal dari kata information yang berarti konsep, ide, atau garis besar. Jadi, informasi merupakan suatu data yang sudah diolah atau diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima informasi yang memiliki nilai bermanfaat. Yang ketiga yaitu pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan, bimbingan, dan konseling, serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengertian sistem informasi manajemen menurut O'Brien 2002 yaitu sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang mendapatkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Abdul Qadir mendefinisikan sistem informasi manajemen yaitu sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Adapun yang selanjutnya yaitu membahas tentang pengembangan sistem informasi manajemen. Hakikat pengembangan sistem informasi manajemen yaitu pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer dan memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan tinggi dan berpengalaman serta memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen disebabkan kurangnya organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personil yang handal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personil yang terlibat. Sistem informasi manajemen yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, serta informasi yang sangat bermanfaat. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, maupun dalam bentuk matematika. Para manajer di semua wilayah dapat menerima informasi tersebut, yang sebagian besar dihasilkan dari gabungan data sistem informasi akuntansi yang ada. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang ruang lingkup sistem informasi manajemen. Ruang lingkup sistem informasi ditentukan dari awal pembuatan yang merupakan garis batas lingkup kerja sistem tersebut, sehingga sistem informasi manajemen yang dimaksudkan tidak bersinggungan dengan sistem informasi yang lainnya. Ruang lingkup sistem informasi manajemen sebenarnya tertuang pada 3 kata pembentukan, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sistem informasi manajemen pada masa sekarang mengalami masa keemasan karena sistem ini merupakan salah satu vitalitas yang sangat diperlukan. Hal ini disebabkan sistem informasi manajemen dapat memberikan masukan serta mampu membantu para manajer dalam mengambil keputusan ataupun pengelolaan suatu pekerjaan dengan memerlukan teknologi informasi.
Yang selanjutnya yaitu tujuan sistem informasi manajemen. Di antaranya yaitu 1. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan yang lain yang diinginkan oleh manajemen tersebut. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang manfaat sistem informasi manajemen. Manfaat sistem informasi manajemen mempunyai keunggulan, yaitu dapat menolong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber-sumber informasi strategis. Adapun manfaat sistem informasi antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi para pemakai tanpa harus adanya perantara sistem informasi tersebut. Yang kedua yaitu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang struktur sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu hakikat struktur sistem informasi manajemen terbagi menjadi dua, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. B yaitu struktur sistem informasi berdasarkan kegiatan manajemen. Sistem informasi tersebut terbagi menjadi 3 macam, yaitu kontrol operasional, kontrol manajemen, dan perencanaan strategi. Yang ketiga yaitu struktur sistem informasi manajemen berdasarkan informasi. Setiap informasi dapat dianggap sebagai kumpulan subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi. Yang terakhir yaitu struktur sistem informasi manajemen secara konseptual dan fisik. Struktur ini juga dapat dipandang menurut konsep struktural yang memungkinkan pembahasan dan perancangan sistem fisik yang akan mendefinisikan cara pelaksanaan sistem informasi manajemen tersebut. Yang terakhir di sini saya membahas tentang fungsi sistem informasi manajemen. Adapun fungsi utama sistem informasi manajemen adalah untuk menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi, di mana berbekal informasi seseorang dapat mengambil keputusan dengan baik. Akan tetapi dalam pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya dapat menambah kemungkinan kepastian atau mengurangi berbagai macam pilihan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.